Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Kita ulangi lagi, tanda-tanda besar adalah kejadian-kejadian yang dahsyat, spektakuler yang terjadi menjelang tibanya hari kiamat ya. Sudah kita sebutkan di antaranya adalah munculnya Dajjal ya. Sekarang kita akan bahas tentang turunnya Nabi Isa ya. Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa alaihissalam sebagaimana kita ketahui beliau adalah tokoh yang dikontroversialkan di kalangan penganut agama-agama ya. Maka menurut Nasara ya, beliau adalah putra Allah. Isa adalah putra Allah. Adapun menurut Yahudi, Isa adalah anak zina. Kata Allah, wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Jadi mereka berdosa terhadap Maryam, mereka mengatakan Maryam berzina ya. Sehingga Isa adalah anak zina. Dari situlah mereka berkeyakinan bahwasanya Isa harus dibunuh. Di antara sebab kenapa Yahudi berkeyakinan Isa harus dibunuh. Dan akhirnya mereka berusaha membunuh Nabi Isa, bekerja sama dengan Romawi, akhirnya mereka tangkap orang yang Allah serupakan seperti Nabi Isa. Kata Allah, mereka berkata, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa Rasulullah. Kami telah berhasil, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa Rasulullah. Kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Para ulama khilaf tentang siapa orang tersebut ya, yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ada yang mengatakan adalah muridnya yang berkhianat, ada yang mengatakan muridnya yang rela untuk mengorbankan dirinya. Intinya bukan Nabi Isa yang terbunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu yaqinan." Mereka sendiri sebenarnya tidak yakin telah membunuh Nabi Isa. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Yang benar Allah telah mengangkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan ya, jadi Yahudi harus dibunuh dan menurut mereka berhasil membunuh Nabi Isa. Berhasil membunuh Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun ketika dibunuh dan ini dibenarkan oleh Nasara. Dibenarkan oleh Nasara. Makanya menurut Nasara, Nabi Isa mati, kemudian dikubur, kemudian ada hari kebangkitan. Makanya mereka meyakini, karenanya mereka meyakini Isa alaihissalam mati disalib, lalu dikubur, lalu dibangkitkan. Ini versi dua kelompok agama tersebut. Maka dari sini kita tahu di sini terlalu ini mengkultuskan, berlebih-lebihan. Adapun Yahudi menghina ya, merendahkan. Yang benar adalah Islam. Maka yang benar adalah Islam. Isa bin Maryam. Putra siapa? Putra Maryam. Dan Isa alaihissalam bukan putra Allah,
bukan anak zina, dan belum mati, belum meninggal, belum wafat. Akan turun di akhir zaman. Inilah akidah yang mau kita bahas. Inilah menurut apa? Menurut Islam. Jadi kita ada 3, 1 menurut Nasara, yang kedua menurut Yahudi, yang benar adalah menurut apa? Islam. Isa bin Maryam bukan putra Allah, dia juga bukan anak zina, tapi dia lahir dengan keajaiban tanpa ayah. Ya, tanpa ayah. Kemudian dia belum wafat, akan tapi turun di akhir zaman, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan turun di akhir zaman. Diangkat oleh Allah pada usia sekitar 33 tahun. Lalu turun di akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam diangkat usia 33 tahun, kemudian turun, hidup seperti biasa selama 7 tahun. Pada usia 40, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sekilas tentang Nabi Isa, makanya dia adalah kontroversial di kalangan para agamawan, dan ketika dia turun nanti di akhir zaman, maka akan menyelesaikan kontroversial pemahaman tentang Nabi Isa. Yang benar adalah yang dipahami oleh umat Islam, tidak berlebihan dan juga tidak merendahkan Nabi Isa. Dia adalah seorang nabi yang mulia sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Baik. Sudah ya? Adapun terkait dengan Nabi Isa, yang pertama, beliau diberi gelar dengan Al-Masih, ya. Diberi gelar dengan Al-Masih. Al-Masih. Al-Masih maknanya adalah yang dari fa'il Al-Masih, ya. Maknanya Al-Fa'il, itu Al-Masih, yang mengusap. Yang mengusap. Kenapa? Karena beliau menyembuhkan orang buta dan orang berpenyakit kulit dengan mengusap, ya. Menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit, ya. Yang ketika itu tidak ada obatnya, sampai sekarang juga mungkin tidak ada obatnya, dengan mengusap. Maka beliau diberi gelar dengan Al-Masih. Beda dengan Dajjal, sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dia adalah Al-Mamsuh, yaitu yang terhapus matanya, dan oleh karenanya Nabi Isa disebut dengan Masihul Huda. Masihul Huda atau Masihul Haq. Al-Masih yang bawa kebenaran atau Al-Masih yang bawa petunjuk. Adapun kalau Dajjal adalah Masihid Ad-Dhalalah, Masihud Dhalalah. Tapi kapan beliau turun? Ya. Yang kedua, lokasi turunnya dari langit tentunya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wahai Isa, sungguhnya aku wa rafi'uka ilayya, aku akan mengangkat engkau kepadaku. Ini ketika Nabi Isa masih hidup, Allah sudah bilang, "Wa rafi'uka ilayya," aku akan mengangkat engkau kepadaku. Dan benar ketika Nabi Isa mau dibunuh oleh Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Bar rafa'ahu Allahu ilaih." Allah pun mengangkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia sekarang di langit dan belum meninggal dunia. Nabi Isa belum meninggal dunia, sekarang masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidupnya wallahu alam, kita tidak tahu. Tetapi nanti dia akan turun ketika Dajjal keluar. Tempat turunnya adalah di sebuah menara putih, Al-Manaratul Baydha, disebut Al-Manarat Al-Baydha, menara putih.
di Damaskus, Dimashq, di Suriah. Ketika Imam Mahdi hendak melaksanakan solat subuh. Kata Nabi SAW dari hadis An-Nawas bin Sam'an, fayanzilu indal manaratil baydha. Maka Nabi Isa pun turun di menara putih syarqiyah Dimashq, yaitu sebelah timur Damaskus. Baina mahrudataini, di mana sambil membawa dua baju yang berwarna, wadhi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini, dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap-sayap kedua malaikat. Jadi dia turun dari langit sambil kedua tangannya dipapah oleh apa? Malaikat. Turun dari langit ke bumi, ya. Rasulullah jelaskan cara turunnya. Ya, jadi Nabi Isa istilahnya dipapah oleh malaikat. Tapi adapun sifat-sifatnya, sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam, tentu ada dua sifat, namanya sifat-sifat Nabi Isa. Yang pertama adalah sifat akhlak, yang kedua sifat fisik. Sifat akhlak, yang kedua sifat fisik. Adapun sifat akhlak tentu dibahas dalam pembahasan yang lain, tapi intinya Nabi Isa alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Kata Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Berkah dimanapun aku berada. Nah, apa keberkahan Nabi Isa? Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama disebut beliau adalah mualliman khair. Mualliman al-khaira. Selalu mengajarkan kebaikan. Ini akhlak beliau. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Disebutkan beliau miskin, ya, Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau selalu pindah dari satu tempat ke tempat. Selalu mengajar. Jadi sampai kalau kita buka Bible aja disebut ya guru, selalu dipanggil guru, ya. Nabi Isa. Kalau dia selalu mengajarkan kebaikan. Jadi antara dijadikan Nabi Isa berkah karena selalu mengajarkan kebaikan. Kemudian di antara tafsir yang lain dikatakan beliau berkah adalah qadha'an li hawaijin nas. Selalu membantu orang lain. Ini sifat yang spesifik pada Nabi Isa. Selalu berusaha membantu orang lain. Artinya beliau dengan ibadahnya, dengan mungkin juga sibuk, ya, beliau tetap berusaha membantu orang lain. Sangat paling depan ketika membantu keperluan-keperluan orang lain. Maka disitulah beliau dikatakan berkah. Karena berkah itu adalah memberi kebaikan kepada di mana dia berada, selalu memberikan kepada orang-orang yang ada di mana dia berada. Makanya dikatakan seorang kalau sudah berkah, orang senang dengan dia, di keluarganya membawa kebaikan bagi pasangan hidupnya, kebaikan bagi anak-anaknya. Kalau interaksi dengan orang tuanya maka membawa kebaikan kepada orang tuanya. Kalau interaksi dengan tetangga membawa kebaikan pada tetangganya. Kalau interaksi dalam grup maka membawa kebaikan. Maka itu disebut orang yang berkah. Di mana orang-orang selamat dari gangguannya, merasa aman dari gangguannya dan berharap dengan kebaikannya. Orang-orang merasa aman dari gangguannya dan merasa berharap dengan kebaikannya. Itu adalah manusia yang terbaik, yaitu manusia yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang berkah. Jangan sebaliknya, di rumah bikin masalah suami melulu. Anak-anak takut ketemu ibu. Kalau bisa ibu liburan bagus, tapi ibu enggak pernah libur. Yang libur pokoknya ketemu dimarahin, oh, ini main mama, sama orang tua bermasalah, sama ipar bermasalah, sama kakak adik bermasalah, sama tetangga bermasalah. Yang tidak bermasalah cuma sama HP. Semuanya bermasalah. Ini tidak berkah. Adapun sifat fisik, kita lanjutkan sebutkan, ya. Adapun sifat fisik beliau, pertama rambut lurus, ya. Jatuh ke arah bahu, ya. Rambut jatuh
ke bahu. Seakan-akan basah. Meskipun seakan-akan basah padahal tidak basah. Kayak kalau kita pakai minyak apa? Minyak wangi. Tidak basah. Dalam hadis Rasulullah berkata, "Idza ta'ta'a ra'sahu qatara." Kalau dia menundukkan kepalanya gini, apa bahasa Indonesia ini? Mengetukkan ya. Mengetukkan kepalanya, maka ada seperti air yang jatuh. Wa idza rafa'a tahaddara minhu jumanun kalu'lu. Kalau dia angkat kepalanya maka mengalirlah seperti air, seperti mutiara. Fala yahilu likafirin yajidu riha nafsi illa mat. Tidak ada seorang kafir pun yang mencium sampai kepadanya nafasnya kecuali akan meninggal dunia. Kemudian beliau tidak tinggi dan tidak pendek. Sedang tingginya. Sedang tingginya. Orang sekarang kalau 190 tinggi itu ya? Tinggi. 170? Sedang ya. 160? Buat laki-laki ya, buat laki-laki. 160 pendek ya. Badannya padat. Kulitnya putih kemerah-merahan atau sebaliknya. Kemerahan. Saya bacakan. Dalam hadis dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, "Ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim." Aku melihat Isa dan Musa dan Ibrahim. Fa amma Isa fa ahmar ja'dun aridhus sadar. Adapun Nabi Isa adalah seorang yang kemerah-merahan, tegap badannya, padat, bidang dadanya. Bidang dadanya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Bukhari dalam hadis Abu Hurairah, "Laisa baini wa bainahu nabiyyun," yakni Isa, tidak ada nabi lagi antara aku dan Nabi Isa. Jadi setelah Nabi Isa langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa lahir pada 1 tahun pertama Masehi, Nabi Rasulullah SAW sekitar tahun berapa? 671 kalau enggak salah ya. 571 ya. 571, sekitar 500 tahun lebih jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu nazil, kata Nabi dia akan turun. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu, kalau kalian melihatnya maka kenalilah dia. Rajulun marbu'u ilal humrati wal bayad. Dia seorang yang sedang. Warna kulitnya antara merah dan putih, yaitu putih dan merah-merahan. Karena Nabi Isa ini kalau digambar versinya beda-beda. Tergantung negara mana yang gambar. Kalau Jepang dia agak sipit, kalau di Cina agak sipit, kalau di Eropa mungkin pirang, putih, kalau di Afrika agak gelap. Maka versinya macam-macam. Baina mumassarataini, dia turun dengan memakai baju yang diwarnai ka'anna ra'sahu yaqtur, seakan-akan rambutnya meneteskan air mata. Wa illam yusibhu balal, meskipun tidak basah, tapi seakan-akan ada air yang keluar. Ini di antara ciri Nabi Isa. Dalam sebagian riwayat ya, mirip dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ada sahabat namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dalam hadis ya, saya bacakan hadisnya. Kata Rasulullah SAW, "Wa idza Isa bin Maryam qa'imun yusalli." Aku melihat Nabi Isa sedang berdiri salat. Ya. Subhanallah, para nabi-nabi Bani Israel mereka salat. Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat melewat kuburan Nabi Musa, aku melihat Nabi Musa sedang salat di kuburannya. Jadi mereka salat ya. Tapi ibadah salat tersebut yang ada ruku dan sujudnya sudah hilang. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya. Allah sebutkan tentang setelah menyebutkan para nabi, kata Allah, maka muncullah setelah itu orang-orang belakangan adha'us salat, mereka menyia-nyiakan salat. Jadi salat sudah hilang sampai tidak ada yang salat lagi. Habis, enggak ada yang salat. Sehingga tempat-tempat ibadah mereka tidak digunakan untuk apa? Salat. Paling nyanyi, tidak ada ruku, apalagi apa sujud.
Padahal nabi-nabi mereka salat. Ya. Fa idza rajulun ja'dun darbun ka'annahu min rajulin aqrabun nasi bihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi bihi syabahan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Orang yang paling mirip dengan Nabi Isa adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, seorang sahabat. Adapun Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi kita pun enggak tahu sifatnya kayak apa. Tapi Nabi Isa mirip dengan dia. Dia sangat mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Taib, bagaimana ceritanya Nabi Isa turun? Nabi Isa turun ketika Imam Mahdi sedang menyiapkan pasukan untuk melawan Dajjal. Jadi Dajjal sudah datang membuat fitnah sana sini, merajalela, membuat orang banyak yang murtad, menyebarkan syubhat-syubhat. Ada orang yang beriman bisa berubah menjadi murtad, menjadi kafir. Banyak wanita-wanita yang terpengaruh kemudian menjadi pengikut Dajjal. Ibu-ibu, ya, wanita-wanita, remaja-remaja pada keluar meninggalkan rumah untuk bergabung dengan Dajjal. Maka saatnya Imam Mahdi merasa harus berjihad melawan siapa? Dajjal. Maka di waktu salat subuh, Imam Mahdi mau pimpin salat, mengajak jamaah sebelum jihad salat subuh terlebih dahulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihimus subha." Ketika imam mereka sudah maju untuk jadi imam untuk salat subuh, maksudnya Imam Mahdi sudah maju untuk jadi imam. Sudah mau takbir. Idz nazala alaihim Isa bin Maryam as-subha. Tiba-tiba turunlah Nabi Isa alaihissalam di waktu salat subuh. Faraja'a dzalikal imamu yanqusu yamshil qahqara. Maka Nabi imam tersebut mundur. Mundur bukan balikin, dia mundur sambil berjalan mundur. Berjalan mundur karena dia tahu ada Nabi Isa turun. Tentunya Nabi Isa lebih mulia dari dia. Dia hanyalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah namanya Muhammad bin Abdullah. Ada yang mengatakan dari keturunan Hasan, Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Maka dia pun mundur mempersilahkan Nabi Isa untuk maju. Liyataqaddama Isa yusalli bin nas, agar Nabi Isa yang jadi imam. Fayadha'u Isa yadahu baina katifaihi. Tiba-tiba Nabi Isa meletakkan tangannya di antara dua pundaknya, itu melarang dia untuk mundur. Tsumma yaqulu lahu, kemudian Nabi Isa berkata kepada Imam Mahdi, taqaddam fasalli, kau yang maju dan salatlah. Fa innaha laka uqimat, sungguhnya salat diiqamatkan untuk kau sebagai imamnya. Fa yusalli bihim imamuhum, akhirnya Imam Mahdi yang menjadi imam. Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi, ya. Ini adalah bentuk pemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi dari generasi yang lain yang bermakmum kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kepada Al-Imam Mahdi, ya. Sudah kita bahas. Imam Mahdi sekarang sudah bermunculan berulang-ulang, ya. Di Pakistan, di Indonesia, di mana-mana. Itu Imam Mahdi palsu semuanya, ya. Imam Mahdi palsu semuanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi Isa menjelaskan ini sebagai saya menjadi makmum sebagai bentuk kepada pemuliaan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna al-haqq dhahirina ila yaumil qiyamah." Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang berjihad, berperang di atas kebenaran dan unggul sampai hari kiamat. Qala fayanzilu Isa bin Maryam. Maka turunlah Nabi Isa bin Maryam tadi, turun di Manaratul Baydha di Damaskus bagian timur dengan dipapa atau dibopong oleh dua malaikat dari langit menuju ke bawah. Fayaqulu amiruhum, maka sang amir yaitu Imam Mahdi berkata, "Ta'al shalli bina." Silakan Nabi Isa jadi imam. Fayaqulu la. Kata Nabi Isa, tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara. Sebagian kalian menjadi pemimpin bagi yang lain. Takrimatallahi hadhil ummah. Sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini. Saya dari umat Bani Israel enggak bisa jadi imam kalian. Sebagian kalian menjadi imam yang sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini, ya. Menunjukkan bahwa umat terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, apa tugas Nabi Isa alaihissalam? Ini sudah, ya. Tugas Nabi Isa alaihissalam. Banyak, ya, di antaranya pemimpin untuk menyerang Dajjal, ya, membunuh Dajjal. Memimpin pasukan untuk melawan pasukan Dajjal.
Dan terjadi peperangan di mana-mana ketika itu. Ya, pasukan Dajjal merajalela di mana-mana dan banyak pengikutnya adalah orang-orang Yahudi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idzan sarafa qala Isa alaihi salam." Ketika sudah selesai salat, Nabi saya bilang, "Buka pintu." Mungkin pintu istana atau pintu, buka pintu. "Iftahul bab." Kata Nabi, saya buka pintu. Fayuftah, dibukalah pintu, ternyata wara'ahu ad-Dajjal ma'au sab'una alfa Yahudin. Ternyata di situ ada Dajjal, ada 70.000 pasukan Yahudi. Menggunakan kulum dzu sayfin muhallan, semuanya pakai pedang yang dihiasi. Fa idza nadhara ilai Dajjal dzaba, ya. Ketika setiap Dajjal melihat Nabi Isa, maka dia pun melebur. Dia memang matinya dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa maka dia pun melebur. Tadinya kuat kokoh melebur. Kama yadhubul milhu fil ma, sebagaimana garam yang meleleh di air, sebagai garam yang meleleh di air. Wa yantaliqu hariban, maka dia pun kabur. Dia takut sama Nabi Isa. Wa yaqulu Isa alaihi salam, maka Nabi Isa berkata, "Inna li fika dharbatan." Saya ada hantaman atau tombak yang akan mengenaimu. Lan tasbiqani biha, kau tidak akan bisa lolos dariku. Fayudrikuhu inda babil Lud syarqi, maka Nabi Isa mengejar dia dengan cepat sampailah di pintu Babul Lud di bagian timur. Fayaqtuluhu, maka Nabi Isa pun membunuhnya. Fayahzimullahu al-yahud, maka kemudian Allah pun mengalahkan orang Yahudi yang berperang bersama Dajjal. Fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudiyyun illa antaqallahu dzalika syai'. Tidak ada satu tempat pun yang Yahudi bersembunyi di belakangnya kecuali Allah menjadikan sesuatu tersebut berbicara. La hajar wala syajar wala haid wala dabbah ilal gharqat. Semua ada Yahudi bersembunyi di balik batu, maka batunya akan berbicara, "Wahai muslim, di belakang saya ada Yahudi." Tidak ada pohon pun Yahudi bersembunyi di belakangnya kecuali pohon juga berkata, "Wahai muslim, ada Yahudi di belakangku." Tidak ada tembok bersembunyi Yahudi di belakangnya kecuali tembok itu berkata, "Wahai muslim, Yahudi di belakangku." Tidak ada hewan apapun yang Yahudi bersembunyi di belakangnya kecuali hewan tersebut berkata, "Wahai muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia." Ilal gharqadah, kecuali pohon gharqad. Pohon gharqad. Fa innaha min syajarihim la tantiq. Itu adalah pohon mereka. Dan pohon tersebut tidak akan melaporkan Yahudi yang sembunyi di belakangnya. Jadi semua akan melaporkan di mana lokasi Yahudi. Jadi sebenarnya kalau Dajjal melihat Nabi Isa, lama-lama dia akan habis. Tapi Allah ingin menunjukkan Dajjal mati lewat Nabi Isa. Maka Nabi Isa pun melemparkan hirbahnya, tombaknya, dan tidak meleset, akhirnya mengenai Dajjal, dan Dajjal pun tewas. Dajjal yang ngaku Tuhan akhirnya apa? Tewas. Setelah 40 hari berputar-putar mengelilingi apa? Dunia. Yang kedua, tugas Nabi Isa adalah menghancurkan salib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan." Hampir-hampir akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Fayaksirus salib, dia akan menghancurkan salib. Berarti menunjukkan salib sampai di zaman hari kiamat masih ada. Salib-salib masih ada, maka dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di antaranya yang ketiga, wayaqtul khinzir, membunuh babi. Berarti babi hewan yang tidak punah sampai hari kiamat. Karena sampai kiamat masih ada apa? Masih ada babi dan akan dibunuh oleh Nabi Isa. Ya, sebagai bentuk ini barang yang najis yang dimakan oleh banyak manusia. Subhanallah. Kayaknya apa namanya, menunjukkan bahwasanya babi bertahan dan jadi makanan sampai hari apa? Kiamat, makanan favorit ya. Namun akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa, menunjukkan dia makanan tidak pantas untuk dimakan. Kemudian di antaranya wa yadhul jizyah, menghilangkan jizyah. Jizyah atau upeti. Jadi kalau terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan non-muslim, maka dikasih pilihan. Apakah masuk Islam? Kalau masuk Islam selesai, tidak ada peperangan, karena tujuan perang bukanlah untuk harta, tapi untuk ada tersebarnya dakwah. Atau pilihan kedua, bayar jizyah, tetap di atas agama mereka, atau bayar jizyah sebagai bentuk ketundukan, bayar upeti kepada kaum muslimin.
Sebagaimana kaum muslimin kalau kaya juga bayar pajak, sama aja. Bayar apa? Zakat, bukan pajak. Bayar apa? Zakat. Maka mereka suruh bayar pajak sebagai wahum saghirun, sebagai tunduk, sebagai tanda tunduknya mereka kepada kaum muslimin. Kalau tidak mau, baru perang. Jadi pertama masuk Islam, kedua bayar jizyah, baru kemudian perang. Nah, di zaman Nabi Isa, aturan jizyah sudah hilang semuanya. Karena semuanya tunduk kepada pemerintahan Imam Mahdi. Pemerintahan Nabi Isa. Semuanya mengalah. Sehingga tidak ada lagi bayar apa? Jizyah. Apalagi setelah Dajjal tewas. Maka tidak ada yang berani lagi melawan Nabi Isa. Yang kelima tadi menjadi hakim yang adil. Nah, selesai Nabi Isa membunuh Dajjal, maka dia pun tinggal di atas muka bumi sampai usia 40 tahun. Fayamkuthu fil ardi arba'ina sanah. Maka dia pun tinggal di bumi 40 tahun. Para ulama mengatakan maksudnya 33 tahun ketika dia hidup sebelumnya, kemudian diangkat oleh Allah, kemudian turun balik lagi ke bumi, genapkan 40 tahun. Jadi tambah berapa tahun lagi? 7 tahun. Tsumma yutawaffa fayusalli alaihil muslimun. Kemudian dia pun wafat, lantas disolatkan oleh kaum muslimin. Jadi dia tinggal di bumi 7 tahun, lalu wafat. Ya. Kemudian disolatkan dan dikuburkan. Menunjukkan dia adalah manusia. Sebagaimana nabi-nabi yang lain. Kalau dia Tuhan harusnya tidak mati. Kalau dia Tuhan ngapain disolatkan? Orang solat sama Tuhan bukan disolatkan. Di tengah-tengah sebelum Nabi Isa wafat, keluarlah namanya Ya'juj dan Ma'juj ya. Ya'juj dan Ma'juj ini yang berikut. Ini sudah ya? Ya'juj Ma'juj. Dan Ma'juj. Jangan sampai kasih nama anak Ya'juj Ma'juj. Taib. Ya'juj Ma'juj adalah keturunan anak-anak Adam. Adapun yang mengatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj bukan dari Adam dan Hawa, tapi katanya Nabi Adam alaihissalam tidur ke mimpi basah, kemudian air mani kecampur dengan pasir, jadilah Ya'juj dan Ma'juj. Ini enggak benar ya. Dia keturunan Nabi Adam dan Hawa, dia manusia seperti kita, cuma mereka spesial merusak ya, spesial perusak. Dan sudah Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, Ya'juj Ma'juj sudah ada sejak zaman Zulkarnain. Ketika Allah berbicara tentang Zulkarnain. Zulkarnain ini seorang soleh. Ada khilaf, dia seorang nabi atau dia seorang lelaki soleh ya. Dan para ulama mengatakan beliau hidup di zaman Ibrahim alaihissalam, Zulkarnain ini. Di zaman Ibrahim, berarti ribuan tahun lalu, ya, kan Ibrahim jauh ya, Ibrahim alaihissalam, baru kemudian kalau kita lihat dari sisi orang-orang Bani Israel, Ibrahim, kemudian Ishak, kemudian Yakub, kemudian Yusuf. Dari Yusuf kemudian para tahun lagi, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa terus masih lama, Yusha bin Nun, kemudian sampai jauh sekali ya. Jadi kalau dia hidup di zaman Nabi Ibrahim, maka dia ribuan tahun yang lalu. Allah sebutkan surat Al-Kahfi, bagaimana ada sekelompok orang minta pertolongan Zulkarnain. Ya, kata Allah, hatta idza balagha baina saddaini. Ketika Zulkarnain berjalan menyelusuri bumi dalam rangka berdakwah, sampailah dia berada di antara dua buah gunung. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Dia mendapati suatu kaum di antara dua gunung tersebut yang hampir tidak paham bahasa Zulkarnain. Ya, bahasanya beda. Tapi akhirnya mereka saling memahami. Mereka mengeluh kepada Zulkarnain. Kata mereka, qalu ya Dzulkarnaini, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, suku ini, kabilah Ya'juj dan Ma'juj ini melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ya, sadis, sangar, membunuh, merampas. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda? Maukah kami kasih engkau upah wahai Zulkarnain dengan syarat kau buat dinding pemisah antara kami dengan mereka. Kami tidak ingin diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka menawarkan upah untuk Zulkarnain membangun benteng atau bendungan yang menghalangi antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata Zulkarnain tidak menerima pemberian tersebut, tidak menerima upah tersebut. Dia malah menyuruh kaum tersebut untuk kerja sama dia.
Bareng-bareng kita kerjasama. Ya, saya tidak butuh dengan upah, tapi kita kerjasama. Dan ini diantara kecerdasan Dzulkarnain agar mereka juga ikut serta partisipasi dalam rangka untuk menolong mereka sendiri. Kata Dzulkarnain, qala ma makkaniya fihi rabbi khairun fa'iyuni biquwwah. Apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku lebih baik daripada imbalan kalian. Aku tidak butuh dengan imbalan apa? Kalian. Tapi fa'inuni biquwwah, bantulah aku dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan jadikan benteng antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka kerjasama. Kata Dzulkarnain, atuni zubarul hadid. Bawakan kepadaku potongan-potongan besi. Mereka mulai kerja lah. Mereka potong-potong besi. Entah berapa ukurannya, mereka potong lempengan-lempengan besi. Potong besi. Disusun di antara dua gunung. Gunung tingginya entah berapa. Mungkin berkilo-kilo, enggak tahu. Tapi mereka buat potongan besi. Ditumpuk. Hatta idza sawa baina sadafaini qala anfuhu. Sampai ketika tumpukan besi tersebut sudah setara dengan tinggi gunung. Jadi misalnya ada dua gunung begini, gampangannya begini. Ada dua gunung, ya. Misalnya, maka di sini dipasang lempengan besi. Terus sampai di atas. Jadi ini lempengan-lempengan besi. Kemudian dibakar. Nah, ini tingginya bisa jadi entah berapa kilo gunung tersebut. Artinya besi yang dibutuhkan sangat besar, sangat banyak, ya. Lempengan besi, ya. Berarti menunjukkan besinya sangat banyak. Terus kita enggak tahu juga jaraknya berapa kilo lebarnya, lebar. Berapa kilometer? Enggak tahu. Tingginya enggak tahu berapa kilometer. Maksudnya ini kerja keras. Setelah tinggi, kata Dzulkarnain, qala anfuhu, ketika kelempengan besi sudah sampai di antara dua puncak gunung, qala anfuhu, maka panaskanlah, kata yaitu tiuplah api, dibakar. Maka besi ini dibakar, ya. Hatta idza ja'alahu naran, sampai ketika besi tersebut sudah mulai menyala, saking panasnya dia juga menyala. Ini butuh teknologi, maksudnya butuh alat berat kalau zaman sekarang. Iya enggak? Mengangkat besi, alat berat baru ke gunung aja udah enggak bisa. Membawa alat berat ke gunung bisa enggak? Susah. Terus ngangkat besi susun sampai tinggi pun enggak mudah. Artinya Dzulkarnain punya teknologi sendiri, mungkin tidak tahu, ya. Seperti orang dahulu bangun sphinx, bangun piramid, mungkin mereka punya teknologi sendiri. Ya. Kita aja coba pergi misalnya sempat ke istana-istana megah yang dibuat oleh orang dahulu di Eropa sana. Belum ada yang bisa bikin sampai sekarang seperti itu lagi, ya. Artinya zaman dahulu mereka punya teknologi sendiri yang kita tidak. Tapi intinya ini berat. Bagaimana besi disusun sampai di antara betapa lebarnya, berapa tingginya, kemudian disusun, kemudian dibakar. Apinya pakai apa? Kompor gas. Setinggi gitu pasti apinya luar biasa, enggak gampang. Berarti kan dibakar luar biasa. Hatta idza ja'alahu naran, sampai ketika besi tersebut sudah panas bahkan merah seperti keluar api. Qala atuni ufrik alaihi qitara. Ambilkan kepadaku tetesan-tetesan tembaga. Tembaga untuk jadi tetesan butuh dipanaskan enggak? Pakai tungku apa untuk panasin tembaga sebanyak itu? Jadi kita bisa bayangkan itu kerja proyek besar, ya. Ini kalau dikorupsi banyak sekali. Proyeknya besar sehingga besi kayak gitu terus tuangin tembaga. Habis itu tuangin apa? Tembaga. Tuangin tembaga. Setelah besi panas dituangin tembaga. Besi-besi panas menyala. Dituangkan cairan apa? Tembaga. Kenapa seperti itu? Ada ilmu pada Dzulkarnain, ilmu yang menyebutkan jika besi dicampur dengan tembaga dengan ukuran tertentu, dengan cara tertentu, jadilah dia lempengan yang sangat kuat. Sehingga tidak bisa ditembus oleh siapa? Ya'juj, Ma'juj. Ya. Maka atuni ufrik alaihi qitara. Datangkanlah kepadaku tembaga yang mendidih, lalu aku tuangkan di atas panas besi tersebut. Nuangginnya pakai apa enggak tahu. Ya.
Kata Allah, "Famastata'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba." Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya, mereka tidak bisa mendaki dan mereka tidak bisa menembusnya. Setelah itu Dzulkarnain berkata, "Qala hadza rahmatun min Rabbi." Ini adalah rahmat dari Rabbku. Dzulkarnain tidak sombong sama sekali, dia bilang ini adalah rahmat dari Rabbku, aku bisa seperti ini. Tidak ada sombong karena kecerdasan, karena kepintaran, karena apa. Sebagian orang yang berhasil menyandarkan keberhasilannya kepada kemampuannya. Sama sekali Dzulkarnain tidak ada. Seperti dia mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadza rahmatun min Rabbi. Ini adalah rahmat dari Allah. Namun ingat, fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Kalau sudah tiba waktunya yang Allah tentukan, maka dinding ini akan luluh hancur. Wa kana wa'du Rabbi haqqan, dan janji Rabbku pasti benar. Maka Ya'juj dan Ma'juj berada dalam suatu seperti goa. Mereka tidak bisa manjat lempengan gunung, lempengan logam tersebut, dan mereka tidak bisa ngebor. Sehingga mereka beranak pinak di suatu tempat di alam ini, kita enggak tahu di mana. Ya. Ada yang mengatakan di daerah Kazakhstan atau daerah sana, Sistan sana bagian Kazakhstan, Uzbekistan. Terus apa lagi? Ya itu Sistan itu. Ya. Daerah sana. Tapi Allah alam, kita enggak tahu. Banyak orang mulai bicara tempatnya di sini mereka-reka, tapi sampai sekarang belum pernah ketahuan di mana lempengan logam tersebut. Apakah lempengan tersebut sudah tertutup lagi dengan tanah, tertutup dengan gunung, wallahu alam. Tapi mereka tertutup benar sampai zahir hadis menunjukkan matahari tidak masuk kepada mereka. Dan mereka beranak pinak. Taib. Bagaimana sifat fisik Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj Ma'juj disebutkan sifat-sifatnya dalam hadis, di antaranya sigharul uyun, matanya sipit. Coba lihat kanan kiri. Kemudian iradul wujuh, wajahnya lebar. Kalau orang bilang seperti orang Mongol atau orang Turki mungkin agak lebar-lebar. Suhubus syu'ur, rambutnya berdiri. Ka'anna wujuhahum al-mijanil mitraqah. Wajah mereka seperti perisai yang berkulit, artinya gempal, wajahnya gempal menunjukkan kekuatan. Terus matanya sipit, kemudian lebar, ya. Kira-kira itu Ya'juj dan Ma'juj. Disebut dalam hadis sifat-sifat mereka seperti itu. Ada yang mengatakan seperti orang Mongol, ada yang mengatakan seperti orang Turki. Wallahu alam, ya. Adapun yang disebutkan dalam buku-buku misalnya tafsir atau buku-buku riwayat-riwayat yang mengatakan Ya'juj Ma'juj tingginya setinggi pohon. Ada yang mengatakan tubuhnya cuma tingginya sejengkal. Ini semua tidak ada dalilnya. Ada yang mengatakan telinganya lebar. Satu telinga dibuat untuk alas tidur, satu telinga dibuat selimut. Ini ada pendapat, tapi semua tidak ada riwayatnya. Ini semua tidak benar. Yang benar mereka seperti manusia biasa dan sifat-sifat mereka seperti orang Mongol, ya. Seperti orang Mongol, artinya wajahnya melebar, gempal, matanya agak sipit. Sampai akhirnya tiba waktunya, mereka pun keluar dari dinding tersebut, kemudian mereka bertebaran di atas muka bumi dengan jumlah yang sangat banyak. Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, ramai, banyak sekali turun. Ya. Entah jumlah mereka berapa, jumlah mereka sangat banyak. Kalau sudah ribuan tahun mereka beranak pinak situ, berarti banyak enggak jumlahnya? Banyak sekali. Di bagian belah bumi yang mana, wallahu alam bisawab. Ya. Ada hikmah Allah sembunyikan, tidak ada yang tahu. Rasulullah SAW pernah berkhutbah, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab, futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi. Kecelakaan bagi orang-orang Arab di mana keburukan sudah semakin mendekat. Pada hari ini lubang dari dinding yang dibuat oleh Dzulkarnain sudah mulai terbuka. Seukuran ini kata Nabi, wa halaqa bi usbu'ihi ilham waladi taliha. Seperti ini sudah terbuka. Dinding itu sudah dibor, sudah terbuka segini. Tapi bagaimana kisah terbukanya dinding tersebut? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yaum. Kerjaan Ya'juj Ma'juj setiap hari ada tim yang galek bor dinding tersebut. Tapi dinding tersebut sangat kokoh,
terbuat dari besi dan tembaga, dibakar dengan derajat tertentu, kemudian digabungkan pada derajat tertentu, ilmu yang dimiliki oleh Dzulkarnain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza kadu yarawna syu'a syams. Sampai ketika mereka bor-bor dan mereka hampir melihat cahaya matahari. Ini menunjukkan mereka tidak melihat cahaya matahari. Qala alladzi alaihim, maka pemimpin mereka berkata, irji'u fasanahfiruhu godan. Pulang. Kita besok lagi kita lanjut. Fayuduhullahu asyadda makan. Kalau mereka pulang tertutup lagi. Lubang tersebut mau besar, mereka pulang ketutup lagi. Terus. Hatta idza balagat muddatum. Tiap hari mereka kerjaan buka lubang tersebut, mereka penasaran, setiap dilubangi ketutup lagi. Setiap dilubangi ketutup lagi. Sampai ketika tiba waktunya. Wa aradallahu an yab'atsahum 'alan nas. Dan Allah ingin mereka keluar bertemu dengan manusia. Hafaru, maka mereka pun lubangi. Hatta idza kadu yarawna syu'a syams. Ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, qala alladzi alaihim, maka yang jadi kepala mereka, kepala proyek berkata, irji'u, pulanglah. Fasatahfiruna godan insyaallah. Insyaallah besok kita berhasil, kata dia. Insyaallah besok kita berhasil. Kali ini kepala rombongan bilang apa? Insyaallah. Selama ribuan tahun enggak pernah bilang apa? Insyaallah. Kali ini enggak tahu ada apa dia ngomong apa? Insyaallah. Enggak tahu YouTube masuk enggak di situ. Wastafnau, dia mengatakan insyaallah. Fayauduna ilai, besok mereka balik lagi. Wa huwa kahaiti hina taghraku. Ternyata lubang tersebut tidak tutup lagi, tapi tetap bertahan sebagaimana kemarin mereka lubangin. Akhirnya mereka lanjutkan sampai akhirnya mereka berhasil keluar. Fayakhrujuna wa yakhrujuna 'alan nas fayunshifuna al-ma. Maka mereka pun keluar kepada manusia. Mereka melewati sumber air, maka habis semua, saking banyaknya. Lewat sungai-sungai apa? Habis. Lewat sumur-sumur, habis. Wa yatahassuna nas minhum fi husunihim. Maka orang-orang pun sembunyi takut, tidak ada yang berani lawan Ya'juj Ma'juj. Semua makhluk hidup dihabisin sama dia. Ketika mereka melihat tidak ada manusia, semuanya sembunyi. Di gunung-gunung, di goa-goa sembunyi semua. Fayarmuna bisihamihim ila sama. Maka mereka bilang sudah tidak ada penghuni bumi, sudah selesai, manusia sudah tewas. Maka dengan sombongnya mereka pun memanah panah mereka ke arah langit. Fatarju 'alaiha ad-damu alladhi ijfazza fayaquluna qaharna ahlal ardi. Maka tiba-tiba ketika mereka habis panah, anak panah tersebut kembali kepada mereka dengan kondisi berlumuran darah. Seakan-akan ada yang mereka panah, padahal tidak ada. Allah hanya bikin fitnah kepada mereka. Seakan-akan ada yang mereka bunuh di langit, padahal tidak ada. Akhirnya mereka sombong, mereka berkata, qaharna ahlal ardi wa alauna 'alas sama. Kita sudah menundukkan seluruh penghuni bumi dan kita juga sudah mengalahkan penghuni apa? Langit. Di puncak-puncak kesombongan mereka, fayab'atsullahu naghafan fi akfaihim fayaqtuluhum biha. Maka Allah tiba-tiba kirim semacam ulat-ulat datang ke leher-leher mereka dan akhirnya mereka mati gara-gara ulat tersebut. Maka ketika itu Nabi Isa ada di zaman itu. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Isa sebelum Ya'juj merajalela membunuh manusia. Maka Allah berkata kepada Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj sudah mulai keluar nih. Inni qad akhrajtu ibadan li, wahai Isa, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. La yadani li ahadin biqitalim, tidak seorang pun yang bisa memerangi mereka. Sangat kuat, sangat kokoh. Faharriz ibadi ila Tur. Maka bawalah hamba-hambaku bersembunyi di gunung Tur. Wa yab'atsullahu Ya'juj Ma'juj, maka Ya'juj Ma'juj keluar. Wa hum min kulli hadabin yansilun, dari tempat tiap gunung tinggi mereka keluar banyak sekali, entah berapa miliar. Fayamurru awailuhum ala buhairah Tabariyah fayashrabuna ma fiha. Maka mereka melewati lautan besar namanya Tabariyah. Itu semacam laut tapi tidak, artinya mereka lewati. Wa yamurru akhiruhum, ketika mereka lewat habis itu air laut. Air sungai, air apa? Danau itu habis semua. Wa yamurru akhiruhum fayaqulun, maka yang paling akhir berkata laqad kana bi hadhihi marramah, bukankah di sini ada air tadi? Sudah dihabisin sama teman-temanmu di belakang, di depan. Lewat habis. Saking banyaknya mereka. Ya. Akhirnya mereka tadi lempar panah ke atas, mereka menyangka mereka telah menang, akhirnya Allah binasakan mereka. Setelah mereka binasa, Nabi Isa suruh cek, ternyata sudah binasa semua. Mayat-mayat mereka terlalu banyak, miliaran banyak bergelimpangan.
Maka Nabi Isa pun turun dengan pengikutnya ke bumi. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'aha zahamum wa natnuhum. Maka tidak ada tempat kecuali semuanya berisi dengan mayat-mayat Ya'juj Ma'juj dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabu ila Allah. Maka Nabi Isa dan pengikutnya berdoa kepada Allah. Fayursilullah, karena repot mau hidup bagaimana di mana-mana mayat bau busuk. Mau dikubur juga bagaimana? Berat kubur sebanyak itu miliaran. Fayursilullahu tayran ka'anaqil bahat. Maka Allah pun mengirim burung-burung yang seperti leher onta. Fatahmiluhum fatatrahuhum haitsu sya'allah. Maka diangkatlah mayat-mayat itu dengan burung-burung tersebut, kemudian dibawa terbang, kemudian dibawa pergi entah ke mana. Setelah itu masih sisa-sisa darah-darah mereka, kotor, bau. Tsumma yursilullahu mataran. Maka Allah pun turunkan hujan yang sangat deras. La yakunu minhu baitu madarin wala wabarin fayaksilul arda hatta yatrukaha kazzalafah. Lalu Allah mengirimkan hujan, tidak ada rumah dari tanah atau bulu pun dari bulu rumah tersebut yang bisa menghalangi hujan tersebut. Hujan tersebut membasahi bumi sehingga tergenang air seperti kaca saking jernihnya, ya. Jadi bersih, tidak ada lagi sisa kotoran dari Ya'juj dan Ma'juj. Maka selesailah nasib Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj belum muncul, ya. Belum muncul. Adapun pendapat yang mengatakan Ya'juj Ma'juj adalah orang-orang Cina, enggak, ya. Orang Cina banyak muslim, ya. Banyak muslim aja beriman, ya. Ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj orang Mongol, ya. Bukan juga, ya. Mereka bukan orang Mongol, bukan orang Tatar, ya. Karena di antara mereka ada yang masuk apa? Islam. Mereka kafir Ya'juj Ma'juj dan munculnya di akhir apa? Akhir zaman. Adapun para ulama mengatakan sifat mereka seperti orang Mongol, bukan orang Mongol, tapi seperti orang Mongol. Itu wajah yang gempal, padat, lebar, mata sipit, rambut berdiri. Itulah ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj. Demikian, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sisa, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang lain tentang tanda-tanda besar hari kiamat, ya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab.